Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi TWK. Ya, kita akan ngebahas salah satu kisi-kisi yang ada di Permenpan RB terbaru. Di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, yaitu mengenai bela negara. Ya, makanya teman-teman silahkan simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke materi dan latihan soal. Sebelum kita ke pertanyaan ataupun ke latihan soalnya, aku pengen ngasih sedikit materi buat teman-teman karena ini adalah pengetahuan basic ataupun dasar mengenai bela negara ya. Silahkan teman-teman catat. Dasar-dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara adalah, jadi ini adalah dasar hukum yang menjelaskan mengenai bela negara. Yang pertama ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua ada di pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga ada di pasal 68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bunyinya setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi ini adalah dasar-dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Seperti bisa teman-teman silahkan mengerjakan terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 10 dan aku harap teman-teman bisa mengerjakan 10 soal ini dalam waktu 8 menit ya. Jadi aku pengen teman-teman mulai membiasakan diri untuk cepat dalam mengerjakan soal. Kalau udah siap kita langsung aja ke soalnya. Ini dia. Oke, itu dia 10 soalnya. Sekarang kita akan ngebahas dari soal yang pertama ya. Soal pertama, salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, atau yang E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Kalian harus ngelihat di sini ada kata-kata hak dari bela negara. Ini hak, jadi bedakan antara hak dan kewajiban, ya. Jawabannya adalah yang C, memperoleh pendidikan. Jadi untuk pilihan yang A, yang B, yang D, dan E ini adalah kewajiban bela negara.
Adapun untuk haknya itu ada di dalam pasal 31 ya. Sebagai warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jawabannya adalah C. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh karena yang ditanyakan adalah haknya, bukan kewajiban. Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintahan, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri, D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, atau yang E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Jawabannya adalah yang B. Ya, jadi di sini udah jelas ya seorang pelajar. Jadi sebagai seorang pelajar di luar negeri, bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar di luar negeri dapat diwujudkan dengan perilaku, menuntut ilmu, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa diterapkan di dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah A. Nilai Pancasila, B. Kesatuan suku bangsa, C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara, D. Wilayah dari serangan pemberontakan, atau E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jawabannya adalah yang C. Bela negara bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan umum adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya perilaku bela negara, maka tingkat kepedulian terhadap negara akan hilang dan negara bisa mengalami kehancuran. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Soal keempat. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi secara harfiah, apakah upaya bela negara itu adalah pengetahuan, ya, kecintaan warga negara, cara pandang warga, pemahaman warga negara, atau sikap dan perilaku? Jawabannya adalah yang E. Secara harfiah, upaya pembelaan negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi secara harfiah itu ya, upaya bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Soal kelima. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali yang A. Untuk menjaga keutuhan wilayah, B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara lain, ini negara lain ya maksudnya, C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati, D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara, atau yang E. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jawabannya adalah yang D. Yang bukan menjadi alasan upaya pembelaan negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Jadi untuk upaya pembelaan negara itu tidak boleh ada embel-embel alasan untuk dapat penghargaan. Di sini kita nggak boleh mengharapkan penghargaan dalam upaya untuk bela negara karena udah dijelaskan bela negara itu tidak pamrih. Ya, diberi penghargaan ataupun tidak itu bukanlah alasan kita untuk melakukan upaya pembelaan negara. Soal ke-6. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan A. Pertahanan, B. Keadilan, C. Kemanusiaan, D. Kebebasan, atau yang E. Kesejahteraan. Jawabannya adalah A. Pertahanan. Usaha bela negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan perwujudan dari fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-7. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini, kecuali A. Agresi militer,
B. Penyelundupan kayu, C. Illegal fishing, D. Penangkapan peredaran obat terlarang, atau yang E. Penyelundupan flora dan fauna endemik. Kecuali ya. Jawabannya adalah yang A. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Jadi yang bukan ancaman non-tradisional adalah agresi militer. Jawabannya adalah yang A. Karena yang B, C, D, dan E ini adalah ancaman non-tradisional. Yang ditanyakan adalah kecuali ya. Soal ke-8. Yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional adalah A. Agresi militer, B. Invasi militer, C. Penjajahan oleh negara tetangga, D. Aksi penyelundupan, atau yang E. Spionase. Jawabannya adalah aksi penyelundupan. Karena udah kita bahas pada soal sebelumnya, ini merupakan ancaman non-tradisional ya. Ancaman tradisional adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI. Jadi yang bukan termasuk ancaman tradisional adalah aksi penyelundupan atau yang D. Trik juga buat teman-teman yang pengen tahu jawaban meskipun kalian sebenarnya nggak ngerti ya materinya apa. Kalian ngelihat dari pilihan-pilihan ini ya, itu ada kesamaan apa? Jadi kalian ngelihat, kira-kira ada nggak satu pilihan yang dia itu berbeda dari 4 pilihan yang ada? Misal kita lihat, agresi militer dan invasi militer. Ini adalah 2 pilihan yang sama, ya kan? Kemudian penjajahan oleh negara tetangga. Ini juga merupakan ada campur tangan militer, ya kan? Kemudian spionase juga ada campur tangan militer. Di sini yang berbeda sendiri adalah aksi penyelundupan, karena ini adalah aksi yang dilakukan oleh non-militer. Jadi ketika kita memilih pilihan itu sebenarnya kita bisa langsung tahu jawabannya dengan cara melihat mana pilihan yang dia tidak memiliki keterikatan dengan pilihan-pilihan yang lain. Yaitu salah satu trik ya kalau misalnya teman-teman memang benar-benar nggak tahu sama sekali materinya ataupun bahan yang ditanyakan, kalian bisa menggunakan teknik ini juga. Oke? Soal ke-9. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah A. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan wajib militer, C. Pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara, D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan, atau yang E. Ikut serta dalam menangkal cybercrime. Jawabannya adalah yang A. Usaha bela negara yang diupayakan oleh pemerintah kepada siswa dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-10. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah A. Spionase, B. Agresi, C. Invasi, D. Sabotase, atau yang E. Globalisasi. Kita pakai trik logika ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai trik logika, ini salah satu trik yang bisa aku kasih ke teman-teman kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali materi yang ditanyakan apa. Kalian ngelihat, kira-kira dari 4 pilihan itu, mana yang punya keterikatan dan mana satu yang nggak punya keterikatan sama sekali. Kalau kita lihat, spionase, agresi, invasi, sabotase ini kan memiliki hubungan ya yang terkait dengan militer. Dan yang berbeda sendiri adalah globalisasi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau jawabannya adalah yang E. Globalisasi bukan sebagai ancaman militer, melainkan ancaman dalam aspek perkembangan teknologi dan komunikasi. Buat teman-teman semua yang pengen mulai latihan-latihan soal dengan menggunakan simulasi CATBKN, ya yang sudah sesuai dengan kisi-kisi permenpan ARB terbaru, teman-teman bisa langsung aja daftar di dcpns.com karena seperti yang teman-teman lihat di sini, kalian itu nanti bisa mengerjakan latihan soal yang udah sesuai dengan kisi-kisi. Waktunya juga ada hitungan mundurnya ya. Di mana soalnya udah ada 110 dan ini udah include soal radikalisme. Jadi teman-teman semua gak usah khawatir. Ini adalah website yang pas banget buat teman-teman semua untuk mulai ngelatih mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit ya. Teman-teman yang pengen daftar langsung aja klik linknya di bawah di jadicpns.com. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua materi dan latihan soal seputar TWK, teori dan TKP. Makanya teman-teman jangan lupa untuk tombol subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar ya guys.